A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan pembelajaran, ya, diberikan perintah yang melatih jiwa-jiwa kita untuk memulai aktivitas pagi kita dengan doa-doa yang diajarkan yang menjadi jaminan kita, ya, dalam proses perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa selalu memperhatikan, mengamalkan, melatihnya terus-menerus sehingga menjadi bagian bahkan yang lebih nikmat dari sarapan, ya. Karena itu adalah jaminan hidup. Ibu-ibu rahimakumullah, kita masih berbicara tentang bulan Rajab, ya Bu. Maneman masih 10 hari lagi, ya. Seperti saya sampaikan, bulan Rajab adalah bulan pembuka, ya, dari bulan-bulan kebaikan yang lainnya. Maka berusahalah keras, ya, untuk bisa membuka, ya, pintu bulan Rajab itu sehingga bisa memasukkan, ya, aliran kebaikan yang deras. Karena kebaikan itu sama dengan rezeki atau segala yang menghidupkan dalam proses kehidupan kita. Kita berharap Sya'ban, ya, itu menjadi bagian yang kita benar-benar berkonsentrasi untuk qudwah meniru Rasul. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Maka Allah punya hak penuh berkehendak terhadap segala macam ujian yang membersihkan dan menyiapkan kita. Bulan Sya'ban itu bulannya Rasul. Karena bulan Sya'ban itu diperintahkan kita berbuat baik, dan kebaikan yang punya nilai yang tinggi adalah kebaikan yang dicontohkan Rasul. Maka konsentrasi pada qudwah. Golek-golek, ya. Nah, itu aja. Nah aku yo nurut ideku dewi, yo ora apa-apa. Ning nilainya tidak tinggi. Dan bulan Ramadan itu bulannya umat. Karena di sanalah kita umat itu diberi kesempatan maksimal. Bahkan kesempatan itu sampai menjadikan umat itu bisa mencapai fitri, hilang dosa-dosanya. Sehingga seluruh amalan setelah Ramadan itu adalah tabungan-tabungan kebaikan yang bisa dirubah menjadi rezeki, kemudahan, kelapangan, dan keberkahan. Nah, maka marilah kita bersama-sama untuk bersemangat saling membantu bagaimana mengisi, ya, bulan Rajab. Kemarin sudah saya sampaikan salah satu hal yang ada di bulan haram itu yang mengganggu kehidupan manusia itu ternyata aniaya. Aniaya adalah amal atau perbuatan yang merugikan diri sendiri. Nah, makanya saya sampaikan juga bagaimana agar kita itu punya sebuah konsep yang cukup sederhana, ya. Aniaya apa? Jangan permalukan dirimu di hadapan, ya. Kita mengeluh, ya, tidak bersyukur, itu kan mempermalukan. Kemudian Allah mengatakan, lah aku itu dianggap tidak memberikan apa-apa kok semua dikeluhkan, gitu, ya.
Kalau toh kemudian Allah memberikan ujian, itu rahasia besar dalam kehidupan kita. Bahwa Allah menghendaki peningkatan kemuliaan. Sayangnya tadi, kita membuat Allah kecewa. Kita mempermalukan diri kita di hadapan. Ya, misalnya ya, saya contohkan kita baca Quran. Ada anak rewel, ada suami ya, minta minum, minta apa. Kemudian raut kita langsung berubah. Apalagi pakai kata-kata. Apa sih ya? Suruh baca Quran enggak mau. Ada orang baca diganggu. Maunya itu apa? Kalau sekedar kopi kan bisa buat sendiri. Tangannya mana, tangannya mana. Itu loh. Allah itu ya Allah. Ternyata Quranku itu tidak berfungsi sama sekali di dalam Allah tuh gelo. Ya. Kok iso kayak gitu? Iki sing maca Quran. Kok iso kayak gini? Ya. Gue nek ditekoke gurune kan aku rada repot. Ya kan Bu. Ya, nah itu. Ya, kemudian ya tadi kita baca Quran tuh, baca Quran. Ono WA ting. Ya, apa dong? Itu loh, malaikat sama Allah. Bayangkan Quran. Diberi kesempatan baca Quran. Itu tidak semua. Dan kita bisa baca, kita pegang Quran, kita diberi waktu. Ngono iki, takipir, ngono iki. Iki maksudnya piye? Itu mempermalukan. Begitukah cara kamu menghadapi Quran? Ya, belum nanti sing mau tidur macam-macam. Jadi Ibu, satu, berlatihlah jangan mempermalukan diri di hadapan ya. Kita meh tuku tas nabung tenanan lho, nabung tenanan meh tuku tas ya. Maka ketika kemudian kita disuruhkan hal-hal yang sifatnya kemarin saya sampaikan mengevaluasi diri itu ya, bagaimana kita ada di majelis, bagaimana kita itu selalu menegakkan sholat sehingga produktivitas amal kita lebih, bagaimana membersihkan hartanya dengan sedekah, ya menjadi sebuah angan pokoknya diresiki dulu gitu ya, sehingga Allah pun membersihkan sampai berkorban. Itu poin-poin yang penting. Nah sekarang kita berbicara tentang dampak amal-amal di bulan Rajab atau bulan Haram. Ini sama nanti ya Bu, kalau menghadapi bulan. Yang pertama, peningkatan iman. Ya, jadi peningkatan iman Bu, tidak sekedar peningkatan makan protein, peningkatan makan sayur, tidak seperti itu. 2006, 2026 ya, sehat, bugar, tercapai bobot ideal orang ngono, peningkatan iman. Konsentrasi pada perintah. Pada perintah. Seperti kemarin kita sampaikan, ya. Kenapa? Kenapa itu penting? Oleh Allah sampai dikembalikan. Ya. Perintahnya maca Quran, saya itu satu agar punya perhatian, agar disiplin, punya adab dan lain sebagainya. Perintah. Ya. Apa kudu bendina toh, misalnya gitu ya. Maka tadi saya tulis di status itu. Yang akan menemani kamu sampai akhir kehidupanmu. Bahkan nanti dikubur, itu bukan suami, bukan harta, bukan anak, tapi bacaan Quranmu. Jadi pastikan setiap hari kita itu bisa. Sampai kemudian kita senang. Hatinya menjadi. Nah gitu, konsentrasi pada perintah-perintah.
Ya, monggo jenengan cari hadis atau aktivitas Rasul sehari-hari ya, dilakukan yang bisa, ya, yang bisa ya. Misalnya perintah kita memang kalau bulan Rajab itu kalau memungkinkan puasa. Itu yang paling dulu karena mempersiapkan. Tapi maksudnya puasa itu untuk meningkatkan amal. Ojo jam pira. Atau ngapaku ketae ora makat ngaji. Ora kan aku poso. Ngono lha iki engko Ramadan kosong to majelisku, ya. Poso. Ya saking ora kuat. Makane itu atiku bengok kon jenengan ra ngaji wae bengok-bengok. Kemudian menahan diri untuk meninggalkan larangan. Menahan diri untuk meninggalkan ya, meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan ya tadi. Sholat konsentrasi, liane ini wis larangan kan gitu ya. Jadi ini ya HP ini lebokke sik ya, nang gone apa wis jenenge isor bantal apa piye ngono ya. Jadi kita tuh ya menahan diri. Apalagi dari kata-kata buruk, mengeluh ya. Bahkan itu ya yang namanya orang kafir itu kalau Rajab itu menahan diri untuk tidak perang, menahan diri untuk tidak melakukan balasan karo batin. Itu tatono bulan sesuk. Tapi itu namanya menahan diri. Menahan diri. Nah, kita itu kadang-kadang ora perhatian. Ora perhatian. Nah aku tergantung ya. Kon tidak berbuat aniaya. Nah aku tergantung. Aku ki wonge nek kepengin nesu, berbat. Tetapi rak berbat. Kenapa? Karena kalimat larangannya itu latakdob. Jangan. Kenapa Bu? Orang yang sudah marah itu adalah orang yang setan mendapatkan peluang untuk membawa dia pada hal yang buruk. Dimulai dari marah. Makanya kalimat marah itu tidak perhatikan dirimu, tahan dirimu, enggak gitu. Langsung la takdob. Jangan. Lah kok malah nek aku tuh nek pengen nesu barbar. Kuwi mesti rak barbar. Ora barbar ya. Sampai orang tuh nek ora tau nesu sak umur-umur ora tau nesu swarga wis jenengan wis rasa ngoyo-ngoyo swarga itu. Tapi kabeh wis tau nesu, masalah itu kan masalah. Masalah kabeh. Cah cilik wis nesu, cah cilik nesu ya. Kenapa Uti mengingkari janji? Betul itu aku janji apa? Mengingkari janji. Ya, kemudian menerima ketetapan. Menerima ketetapan. Kita itu diuji tentang ketetapan ketika kita itu mendapatkan sesuatu yang di luar keinginan kita. Itu ujiannya ketetapan. Wis apa ya? Bu perkara anak ditelepon rak ngangkat ya gitu ujiannya kita suruh nerima. Ya. Agar apa? Ya agar sabar. Ya. Saya pernah menyampaikan dalam sebuah reel, saya katakan tidak akan pernah bisa bersabar orang yang banyak bersedih. Banyak bersedih, banyak mengeluh. Kenapa? Karena kesabaran itu butuh kelapangan, butuh kekuatan. Untuk apa? Memperbaiki. Ya, memperbaiki keadaan, melakukan hal yang lebih baik. Jadi kalau kemudian kita nungas nangis ya, enggak dapat pahala sabar. Pahala sabar itu apa? Pahala sabar itu dia akan mendapatkan pahala tanpa putus. Tanpa putus itu misalnya ya, ada orang itu ya memang kan tugasnya resik-resik omah ya. Nek wong wedok wis ngresiki bendina mbuh pirang tahun, ya kan? Jenengan kuwi lho, rumah saku kok ora kesel itu dapat pahala sabar. Ana wong kok ora kesel ya apa ono, ya mesti kesel ya. Tapi sampai orang itu melihat orang kesel. Itu namanya pahala sabar.
kowe iki rumangsaku ana wae wektune. Ana ya wektune. Semua amal bisa dilaksanakan. Koncone njaluk tulung ya ayo dan sebagainya. Rumangsaku kowe kok ana wae ya wektune ya. Aku ora iso gitu ya. Itu namanya dapat pahala. Tanpa batas. Ada saja setiap hari bertambah ya. Nah itu salah satu latihannya kenapa kemudian Allah berikan itu menerima ketetapan. Itu sebabnya Allah itu suka menguji manusia hal-hal yang kadang-kadang diminta tidak diberikan. Karena itu penting. Bisa menerima ketetapan itu adalah hal yang ya karena memang hidup itu begitu. Ya hidup itu Allah bantu kita dengan ketetapan-ketetapan yang kemudian apalagi sering saya sampaikan kalau kita itu konsentrasi keinginannya kepada dunia. Berat itu Bu, kepada dunia itu ya. Karena ya tidak semua dunia itu digariskan untuk kita. Ya. Oh sekedar sepele, kepengen tuku sandal jepit swallow. Ning ndi-ndi saiki ora dodol ya ngono. Ya. Kan zaman biyen wis stop. Anggo sandal swallow wis stop. Nah, misalnya begitu. Jadi apa namanya hal-hal yang pokoknya sifatnya dunia. Nyun sewu duniawi itu termasuk suami dan anak itu dunia loh. Apa sebabnya? Karena hilang. Duniawi itu sesuatu yang akan hilang. Sekarang misalnya kita dikir ada subhanallah ya, ada subhanallah, ada alhamdulillah, itu dunia apa akhirat? Akhirat. Karena tidak hilang, jenengan meninggal, orang tetap nyebut. Sampai akhir zaman di akhirat tetap disebut. Ya. Nek nyanyian seriosa misalnya gitu. Itu dunia. Soalnya neng akhirat wah mlebu swarga penyanyi mlebu swarga kok kita sepi tak nyanyi ngono ora kanggo. Ora nek wong nengok ya. Di sana adanya ada zikir. Itu sesuatu yang hilang. Itu dunia. Jadi ojo ditangisi banget-banget. Itu ketetapannya Mas gitu. Ada anak, ada suami itu dunia. Orang saya kemudian meninggal pengen melu mati, dunia. Dunia itu disikapi sedih monggo ya, tapi disikapi dengan baik karena itu dunia. Kita itu dulu seneng sama orang, udah seneng, baik ora jodoh nih, angger ndelokke fotone nangis, rasa ngono, biasa wae. Pindonya ki biasa wae ya. Nek jenengan nyikapi donya ora biasa, wis error kuwi. Delok foto nangis malaikat niki, oke maksudnya apa ya? Delok uduk bojone, duduk anak itu apa delok fotone nangis. Oke, saya jiwanya rada. Iya kan? Nah, itu dunia. Uang juga dunia, jadi ora usah disesali banget. Nek jenengan ora salat ngono disesali ya. Karena itu akan terus, ya. Gitu ya, Bu ya. Jadi ketetapan itu Allah itu kepingin menyampaikan pada manusia bahwa hal-hal yang sifatnya duniawi itu oleh Allah dirubah-rubah. Ono wong payu banget dadi elek. Itu lah kebakar, ya toh. Ono wong sugih dadi miskin, itu ada sarjana kemudian kerja karo wong lulusan SD wis dolawale wis pokoke jenenge donya wis ngono kuwi, ya. Donya itu begitu. Jadi Allah lihat, Allah akan memberikan ketetapan. Agar manusia benar-benar ngerti dunia itu tidak ada artinya kalau kamu sudah hidup pada kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Koncone anggo kudung sing diimpikan dene tabungane wis cukup. Ono saiki kudung regane 150 tak. Ya. Ngono rasane ya, miris. Ora. Nek jenengan ini kepengin apal maksurat lancar karo koncone ngono ki ora apa-apa. Ya. Itu penting ya, maka ujian di Rajab jiwa. Peningkatan jiwa. Munculnya atau berkembangnya sifat-sifat baik. Sifat-sifat baik. Jadi amalan-amalan di bulan Rajab itu untuk memunculkan atau mengembangkan orang yang sifat baik itu satu apa? Ikhlas.
Ya. Karena ikhlas itu akan memunculkan sikap syukur. Orang itu benar, syukur itu luar biasa sampai Allah ancam. Ya. Orang yang bersyukur Allah akan tambah. Orang yang kufur tidak mau syukur maka Allah akan berikan azab yang syadid, yang keras. Ya karena tadi syukur itu menampakkan, syukur itu menampak. Nah, kalau kita tidak menampakkan ya, ini ya sedih ya karena kancane duwe renorno apa neh ngaji ngono kuwi. Kadang-kadang bukune wae ana sing apik ngene. Ana sing nganggo bukune anake pere, anake baru. Dulu waktu nulis surat itu ya, batin kuwi kok catatan itu jelas buku PR itu. Terus tak balik, oh dinggo ibune iki kok gondo anake buruk. Tapi ada ibu-ibu yang memang senengnya rapi, anaknya belanja buku alat sekolah dia melu belanja ya. Mama buat apa? Ibu-ibu itu masih seneng Bu, lihat ya buku-buku cilik ngene terus rebutan mbek anake mbek putune bareng. Syukur. Ikhlas itu tadi kita perhatian pada perintah. Kembali, karena kita tuh memang tidak perhatian pada perintah. Wong sing jelas diperintah iki kon dikir ngomong ya, nganti kesel bareng meh dikir wis meniren. Perintah itu dikir. Itu jelas perintah. Ya, perintah. Ada landasannya. Kita itu ya wis setengah percaya, setengah ora. Wis piye maksudnya itu, ya. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pahami ya untuk hal-hal begitu. Kemudian caranya benar. Caranya. Makanya sekarang kalau di apa namanya TikTok atau apa ya, donawarkan barang kok murah sekali. Ini niat jualan apa sedekah itu bukan sedekah ya, bicaranya yang bener, nah sedekah ya sedekah yang bener. Ora sah dadak begitu. Kemudian kita juga begitu. Diskon 90% dalam niat dodol. Jelas ngapusi ngono wae ya, jelas ngapusi itu ya. Ya, jadi itu adalah bagian-bagian yang perlu kita pahami. Makanya tadi yang namanya puasa ketapa sampai Allah banggakan, sampai balasannya itu Allah langsung yang ngasih. Karena Allah itu kepingin melihat bahwa puasa menahan diri dari segala sesuatu yang dibolehkan dan menggantikan dengan kebaikan. Wong sing apik kuwi nek poso ketok seger. Amale luwih akeh. Ngono, ya kan? Makanya kalau kemudian caranya ndak benar begitu selasa poso wirid wae kalau nyepaki es jeruk apa-apa ngono selak apa pangger wirid akeh timbangnya poso ya. Bange poso malah ora iso muni blas. Ngono lah. Garing. Nah, tapi kalau kemudian berhasil ya, itu ya bagus juga. Maka saya kemarin nyoba puasa agar kemudian berbuat banyak ya, berjus-jus. Hari kedua saya dapat. Ya karena saya tidak persiapan malam. Saya tuh kalau sudah kena kepala itu Ibu ya, saya takut dehidrasi. Kakak saya itu yang meninggal yang Tegal Sari itu Bu, itu kan sehat, cek rutin itu. Dan pada waktu itu puasa Senin Kemis, Kemisnya puasa, pas puasa itu mas batuk dia puasa, terus apa mencret, sampai tidak karu-karuan. Anaknya kemudian datang ke orang asar, nggak mau minum, lanjut ke poso. Wong kadar arek sedikit, gitu ya, arek sedikit ijek tolong jam, ya kan. Nah setelah maghrib hanya bisa nyecep sedikit karena wis lemes. Sudah dibawa ke rumah Ibu, itu gagal ginjal, paru dan sebagainya karena tadi dehidrasi sehingga organnya rusak. Ning ojo alasan anggar meh poso wis ketae mumet ya aja ngono kuwi ora poso. Maka yang dilihat oleh Allah itu adalah persiapannya ya, persiapannya ya. Maka saya itu ya saya nunggu spirulina. Saya kalau puasa pakai spirulina hari-hari biasa, spirulina itu protein ganggang ya, protein ganggang.
Artinya protein itu harus masuk karena itu memang pasok apa namanya pemasok ya pemasok pembangunan ini yang bagus gitu ya. Nah, pakai telur dan sebagainya gitu. Nek sahurnya telat, nek wis biasa ya apa-apa. Makanya saya cerita begitu ada, oh berarti saya mesti gitu Bu. Kalau asar mesti pusing gitu ya. Lama-lama ya kita rada error karena kowe dehidrasi. Ya. Kemudian dilakukan terus-menerus. Terus-menerus. Makanya Bu ini bulan Rajab itu cobalah kita ngambil amal-amal diperbaiki terus-menerus jangan banyak-banyak tapi terus. Kalau tidak itu Allah kasih tahu kita bahwa maksudnya ora Gusti Allah. Nek dienggo Gusti Allah ki ora ngono carane ya kan nek dipakai untuk orang aja kita ya memperbaiki sedemikian rupa. Nah, jadi kita akan lihat diri kita konsentrasi apa tidak pada keikhlasan itu ketika bulan Rajab ini ya itu banyak gangguannya setan memang sengaja mengganggu tapi kita bisa terus makanya ambil amal yang jenengan bisa dan lakukan terus ya. Nah sehingga ketika ya tadi misalnya saya tadi mau maksurat kok nanti kepanjangan almuk ternyata jenengan sudah cukup. Nah, ini ya jadi waktunya sisanya banyak gitu ya. Nah itu kalau di rumah sudah, pagi saya tadi ya sudah, tapi seneng wis alhamdulillah untuk loro gitu. Jangan terus meneng wae terus aku mau besok. Jadi bertambah amal itu seneng gitu ya. Kita itu seneng. Itu penting. Seneng itu penting. Karena kita itu sepele banget ya Bu hidup. Orang seneng bakso, enek wong omongan ngejak bakso yuk langsung mak ya ngono kan yuk ketoke yuk. Ora penak numbe Gusti Allah. Nek dijak wirid apa? Ping pira kuwi ngono wae. Bakso go dibandingke bakso lho, wirid dibandingke bakso. Jak bakso langsung mak piar. Yo. Itu nek nang TikTok ya. Pemulan ning wis dandan. Kowe lara to Mah? Ya wis aku tak mangkat dhewe ya Mah, meh bakso mbek kanca-kanca langsung buka. Kowe tebae wis siap-siap. Ya. Wes ayo. Majeng girat. Ya. Itu seperti itu. Ya minimal podo lah ya. Meh wirid. Oke, ayo. Wah, siap-siap. Itu masih untung jenengan tuh nek maksurat nganti setengah jam dorang atuk. Nang omah turu, Bu. Nang omah maksurat langsung kok ngantuk menjarine ngantuk kon turu. Saya turu terus. Ya. Nek maca Quran ngantuk turu sik daripada ora konsentrasi niku nggih turu terus memang wis biasa ngoten ya. Jadi itu kemudian yang kedua sabar. Sabar. Sabar itu bertahan. Bertahan. Ya, maka jadwalnya harus tetap bertahan untuk tetap benar dalam segala keadaan. Misalnya tadi kasus ada yang kehilangan suami, ora iso wirid panjang-panjang. Istighfar aja nangis meneh gitu ya. Nah itu ya tetap bertahan apa? Bertahan dikit. Jangan wis aku ora iso mikir jangan. Saya bilang tasbih. Jangan istighfar, nanti melemahkan lagi. Tasbih sampai kuat dulu baru memulai kembali. Jadi memang orang yang baik, orang yang memperhatikan akhiratnya itu jelas punya jadwal terhadap. Makanya ya jangan sampai kemudian keganggu. Saya juga begitu Bu, saya disuruh ngisi di luar. Itu saya pedomannya jam amal-amal yang sudah ada tidak saya lepaskan. Wah ini lumayan kita ngisi provinsi apa praiwan enggak saya. Oh kecuali itu memang tidak bisa wakilkan. Misalnya ketika dulu saya dipanggil MUI nek kuwi karena itu ya, saya tidak bisa
mewakilkan ya. Nah, ini sabar. Makanya orang yang akan mendapatkan balasan tanpa batas. Balasan tanpa batas itu termasuk jenengan sabar golek waktu terjadwal itu ndelalah iso. Aku iso wirid pagi. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih aku nek pagi itu kok ora keganggu wis bar setengah 6 jam 6 wis bar itu namanya jenengan sudah dapat pahala sabar. Nek belum bunda bisa Bu sono we ceritane iki ana wae mbuh apa. Nek ora HP ya TV rame-rame apa kuwi. Maka TV ku tak ganti akuarium. Lah geger terus foto-foto tuh geger rebutan channel. Kita Bu, siji njaluk apa, wis tak pateni wis tak keke wong. Ya. Saiki nonton akuarium. Kalau nonton ikan boleh lebih dari 1 jam. Jadi do ngene gitu. Nah, TV kan gur setengah jam karo wong tuane ora nek ikan boleh lebih dari 1 jam aku ngono rek. Nah, engko nek ngresiki do sibuk mancing. Ini bertahan. Jadi orang yang oleh Allah diberikan waktu, diberikan itu harus tampak dulu sabar. Bertahan. Nah, terhadap amal ya tadi harus ada jadwalnya. Amal pagi ya, amal siang itu ada minimal jangan hilang amal pagi. Amal pagi. Lha paling angel. Ulama itu jangan bilang mbok ojo pagi, mbok sore wae. Sing ngono kuwi sore ya ora iso. Sore ya ora iso ya. Arep pasar malah ono koncone, ono tamu rak mulih-mulih ngono kuwi ya. Itu belum dapat. Belum dapat pahala sabarnya itu. Gitu ya. Jadi itu yang oleh Allah sampaikan itu nek bulan Rajab itu singkir nih yang lainnya agar kita dapat pahala sabar. Nanti sudah dapat pahala sabar Bu, urip itu wira segitu banyak itu Bu. Dari subuh paling jam 6 selesai. Itu aktivitas yang kita belum ini ya, yang lainnya menyepake masakan dan sebagainya yuk bengi salah dhewe ya. Oke, nyepake ya. Kemudian tawakal. Tawakal ya, itu konsentrasi memperbagus proses amal. Saya kembali saya sampaikan ke orang-orang yang berduka itu, banyak orang yang masih berpendapat atau dia yakin bahwa karena istighfar itu menghapus dan memudahkan maka dia istighfar. Tapi enggak kuat. Nah, saya bilang diganti la ilaha illa anta ini kuntu minat. La ilaha illa subhanaka ini kuntu minat. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Karena merasa banyak salah. Maka itu juga yang dipakai ulama untuk bulan Rajab. Ya, itu istighfarnya ya. 1 astaghfirullahaladzim la ilaha illa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Minimal 3 tiga. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah. Ya. Nah, karena memang kita dalam rangka membersihkan, kita mengakui bahwa kita itu ya banyak kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang sengaja maupun tidak sengaja, ya kan? Lah wong judule itu TikToknya malah ngeprank suami ngono kan jelas sengaja, kan sengaja dan tidak sengaja. Kadang-kadang ora sengaja bisa nih, tebake sengaja ngeprank. Malah ngeprank kok ngeprank suami. Ya. Nah, ini jadi jangan konsentrasi pada hasil. Orang yang masih konsentrasi pada hasil itu biasanya Rajab sabarnya agak berat. Maka diajari untuk konsentrasi pada proses. Mesti saya ajukan doa orang sakit. Bu kalau berdoa ini langsung sembuh. Ya ora ngono ya. Piye kok kabeh kok langsung gitu ya. Nah, itu bagian yang perlu kita pahami, yang diperbaiki. Jadi amalnya itu
kenapa kudu ya? Wingi-wingi ra dikongkon ngono, saiki ngono harus dikandani rojab kok ya kan. Rojab itu kita disuruh sungguh-sungguh memaksa diri. Bahkan bersedekah pun yang boros. Ya. Itu kata ulama gini, saya tuh kalau rojab, maka tak boros-boros sedekah itu. Bah ditanya istrinya, loh, bah kok banyak rojab? Oh ya lali aku ya rojab diboros-boros. Kesempatan ya. Agar apa? Nanti pas Ramadan kita diberi kesempatan, diberi rezeki untuk menanam yang lebih. Itu nggak bisa kalau tidak. Ini malah tunggu siap-siap kosong. Terus itu ini makanya itu bagian-bagian yang perlu kita pahami ya, bahwa proses itu oleh Allah diperbaiki terus. Nanti Rajab, kemudian Sa'ban, kemudian Ramadan, ya kan? Nah itu diperbaiki terus. Bahkan ketika kemudian Syawal itu diberi kesempatan sedikit untuk boleh bergembira. Boleh bergembira. Segala macam ya. Wis entuk opor ya entuk sate ya entuk wis pokoknya macam-macam gitu ya. Walaupun ya kadang-kadang kita tuku mete ya, tuku mete disuguhke. Nek wong njukuk terus kuwi karo ngitungi. Sak wong ngono gitu. Makanya gen aja gelo itu nek nyuguhi mete di make bu, dikocok wae mbek kacang ya. Wong milih kan tak enak juga di cici. Di gue kacang apa kan ora pati khawatir. Wong niat nyuguhi kok khawatir. Saya itu ngasih ya itu ya para dai tapi masih muda. Karena seneng mete tak kasih sekil. Terus tanya gini. Mete mujik dia bilang, "Lho nang bojoku disuguh-suguhke dadine ya cepet entek." Tapi pinter bojone mandene. Ya ketakain neh aku entah. Mete ndek. Jadi dia selama lebaran terus do gelo karena mesti ku ditokke padahal maksudnya dia main ndelike lali. Bapak-bapak kan orang tipe ndelik gitu, bae wis entek. Kan kemarin tamunya banyak. Pembersihan hati. Pembersihan hati. Satu, memperbaiki cara berpikir. Hati itu urusannya karena cara berpikir juga di samping roh itu. Kan sudah saya sampaikan. Hati, bagaimana kita tahu hati kita bersih apa tidak dari yang kita ingat. Maka kalau kita itu teringat seseorang tuh elek hatimu ya, hati ya. Jadi usahakan kita itu terus berusaha berlatih agar Allah selalu memasukkan ke dalam pikiran kita itu hikmah. Nek biasa ndelok eleke wis kabeh kita elek. Wis to, kabeh kita elek. Sampai ibune, bapake rumangsane koyo daerah ndelek tepe eleke kabeh. Banyak loh kita sampai orang tua saja kelingannya elek. Nah, ketika sekarang tipe membahas bagaimana hutang orang tua pada anak, saya kurang begitu setuju. Anak itu utangnya luwih akeh. Zaman lahir ya Bu ya. Lahir sampai kene gendong terus emang iso laku dhewe kan ra iso. Itu saja tidak bisa diulang. Lah nek tiba benjut ya Bu. Bisa terjadi sesuatu cacat dan lain sebagainya. Tidak. Jadi hati-hati sampai sholat dikake kene anggen gundung sithik. Sholat. Nek sholat itu bayine kayak ngisor. Malah ora sida sholat. Nek sholat ngono glundung to. Apa namanya? Tidur kan glundung-glundung. Direwangi ijek di elokke bahwa kurang kasih sayang, kurang perhatian ya. Memperbaiki cara berpikir. Memperbaiki cara berpikir itu saya lebih suka pakai analognya Ustadz Adi Hidayat. Ben aku ora disalah-salah kayak tak niru wong wae.
Ustaz Adi Hidayat itu menyampaikan begini. Cara berpikir yang paling enak itu menyamakan ya kepala pikiran kita itu dengan kelapa. Makanya rada padha jenenge kepala mbek kelapa. Kelapa itu terdiri dari tiga. Satu kulit. Kulit itu Bu, serabut, semerawut kuwi. Terus atos. Hah? Wong tuh nek mikirnya semerawut, terakhir atos. Gek serabut itu ora iso disisir Bu, ora iso disisir. Jadi kan tahu lurus ke serabut ngono gen rada apik ngono ta ora iso. Ora iso semerawut. Itu kelas kulit. Kemudian ada buah. Ada buah. Ada buah ya, kan ya rada empuk ana sing rada keras. Yang terakhir di depannya buah itu ada yang halus lembut tuh. Namanya lup. Namanya lup. Lup itu bagian inti sesuatu. Lup, LUB, lup itu definisi di apa namanya? Batinku kok lupa apa tak boleh itu. Ya. Ternyata bagian intinya. Nah, cara berpikir juga begitu. Ya, misalnya ya, ada orang itu mengatakan nek bagimu suamimu ku apa? Yo apa ya suami ya suami lah ya wis nggo ngene ya. Itu masih termasuk buah. Tapi nek ngarani nek aku ya bojo ya wis dienggo lanang-lanangan. Ngono ki kulit. Ya lho. Maka sampai dikatakan ada yang mengatakan nek aku nek bojo ki wis titipannya Allah. Nah, itu lup. Ya, titipan Allah. Maka udah katakan bentuke kaya ngopo nek kowe sing dititip Allah tetep openi ngono. Kuwi lup ulil anak apa bagi kita anak yang dibanggakan, yang membuat kita tenang ya. Itu buah. Nah, lupnya apa? Itu titipan Allah. Jadi pastikan kita didik anak itu bisa dekat dengan Allah. Kalau tidak bukan lup, tidak ulil albab itu kan gitu. Oh pernah aku anak aku nek warna ya pilih anak sing akeh dadi rezekine akeh. Ngono iki kulit. Semerawut kandhane angel. Ya. Makanya ada orang mengatakan saya tuh heran, ibu-ibu itu kok seneng men mbek pengajian ku mesti kulit. Semerawut ora tos. Lah padahal itu bagian kenapa to kowe majelis wis urusannya dirapangkan. Kuwi mesti wis ngerti ayat. Ulil albab. Kenapa? Nekat ke majelis. Kenapa? Karena tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Allah tuh kasih yang penting-penting dalam hidup itu ya. Itu satu majelis sampai Allah membuat majelis besar yang disebut Jumat. Jumatan Bu, ora nek kemisan ngono Jumatan. Itu kalau digabung seluruh dunia pas hari Jumat berapa coba majelisnya? Ya kan? Jutaan. Jutaan. Digambarkan oleh Allah bahwa majelis itu penting sampai bapak-bapak itu dipaksa sholat Jumat. Kenapa? Dia qawam. Nek ora nek majelis blas. Setiap minggu itu Bu, nek majelis blas oh itu kulit Bu, semrawut ora tos. Angel. Iya kan? Semerawut ora. Lah kon dadak salat terus napa? Tangi siang, pepe subuh ya urung lagi lagi tangi tekoni subuh ngene kulit. Makanya kalau kita tuh berbicara dengan orang yang kelas kulit, ora usah dijawab. Ora usah dijawab, mau kulit. Lah ada orang tanya gini, Bu Diah, bolehkah kita itu mengaku mu'alaf atau mengaku yatim agar dapat sembako? Aku gak jawab. Jelas kulit marak mumet ya ngono dijawab. Lho ngono lho Bu, bapake ngeterke anake kuwi kon njaluk sembako kowe ngaku yatim. Ngomong bapake wis mati ngene. Wis kulit itu dibahas kan ya sangel. Makanya nyuwun sewu ya. Apa namanya? Teknologi AI itu ya Bu. Sampai ustaz-ustaz loh dibuat kayak gitu. Ono ustad kok nawar ke obat nanti kalau saya ganti itu semua bohong. Wangger ustad yang tinggal jelas bohong, jelas malah tambah percaya aku pada kulitnya. Jelas bohong lah, tidak mungkin lah ustad bilang kayak gitu. Saya itu awalnya mikir-mikir, ngapa ya kok orang diprotes, kok orang ngomong. Mungkin penasihatnya ngomong, tidak usah tak biarin aja, ya itu kulit.
Engko nek tambah kowe mlebune engko tambah ruwet, tambah atos, malah dadi wis jarke wae. Jarke wae. Ya kan gitu. Nah itu bagian anak saya tanya gitu. Mi, ini loh Mi, ada yang viral, aku mau tanya pendapat. Apa? Ini kan ada anak 19 tahun nikah. Nah kemudian dia apa namanya buat konten. Oh, kenapa aku nikah sudah diberikan gini-gini lah kan diserang macam-macam ya. Oh itu cepat begini dijawab terus. Apa pendapat Umi? Apa sih yang ditanyakan papanya? Orang nikah itu ketetapan. Kalau ada orang yang belum nikah, karena belum ada yang datang, kira masalah, ora masalah. Karena memang apa? Tugasnya jawab kalau datang. Jadi santai wae, berarti judulnya yang surga ngono tok. Kecuali ada yang datang kemudian ditolak terus, itu masalah. Jadi kalau ada orang yang tidak nikah, karena memang belum ada orang yang datang meminta, itu tidak masalah. Tidak masalah itu. Jadi santai wae, santai wae. Tapi kalau memang pernah datang banyak dan ditolak karena sesuatu, ya itu istighfar aja. Iya kan? Nah itu tadi anak. Jadi meh nikah cilik, meh tuwek, saiki malah duwe si loro tuwek kabeh sakarepe, itu ketetapan. Ngapa dibahas? Ya kan? Kemudian ketika anak itu mau tadi macam-macam, mau jelas kulit, udah dikomentari ya tambah atos, rame banget. Kamu tuh yang apa? Dia bilang, oh berarti sesuatu tuh kalau toh kita tahu benar belum tentu ngomong. Enggak, belum tentu ngomong lah apa maksudnya ya? Meneh nanggapi RK. Bentino gue gelatang ngene piye ribet men itu kulit. Bu, jenengan aja melu-melu dadi kulit ruwet tur atos. Hatinya makai atos, iya kan? Kita itu dengerin ya, melakukan tuh sing daging, apalagi lu. Dikir itu lu, itu intinya. Wong iso dikir selamat, seneng dikir selamat buntunya akhirat. Seneng. Malah aku ora iso ya, piye ya wektune ya, ngono kuwi jelas kulit. Jelas penting yo. Iso nesu mbek bojone karena ra kei dhuwit nggo tuku badan ngene kulit. Lah iyalah, ya kan? Maka kita akan memanfaatkan Ramadan sampai 10 hari terakhir kon ora mikir donya jajali. Ya. Iya kan? Jadi kita itu ya minimal cari buah lah ono manfaatnya. Lho po Gusti Allah langsung. Jenengan maca sak juz. Gusti Allah wong itu ini ya enggak bisa dia. Nah, nek jenengan yo maca iki entuk iki maca iki ya ijik buah lah maca. Nek tekon terus ya ada orang Budiah puasa Syawal itu bisa dilakukan terus atau boleh loncat-loncat boleh. Tekon renal-renal sampai Syawal entek kuwi kulit. Jelas kulit. Ya wah Gusti. Saya baru memulai ternyata sudah habis sebenarnya. Ya. Itu ada orang pintar loh. Dokter S3 subspesialis. Budiah, aku ini terakhir 6 Syawal yang ke-6. Tapi nanti ada apa namanya halal bihalal so Karyadi. Karyadi ini. Wabeh. Kalau aku niat puasa dari rumah nanti makan tuh dianggap puasa apa ora nah, aku ya wis wegah jawab kulit ganti judul barang wis kulit ganti judul ya. Jadi jangan mempermasalahkan sakjane iki Al-Fatihah ping pira to kuwi bener apa ora to ngono kuwi. Wis kare nglakoni dikandani jenengan krungu kuwi wis apik ya. Kalau kemudian ngelakoni itu apa namanya dagingnya. Kalau jenengan sampai seneng, Rajab itu kita banyak menyukai ditambah kesukaannya pada amal-amal itu. Loop. Gitu ya Bu. Nah, maka cara berpikir itu yang pertama kita bicara tentang ketentuan. Ya, landasan berpikir itu ada landasan. Ketentuan. Tentu kalau Syawal itu dilakukan hanya 5 dapat pahala berapa ngono kuwi ketentuane wong ketentuane 6 kok iso dinyang 5 ya. Ada lagi ibu-ibu
Budia kan puasa itu 12 jam. Bagaimana kalau Ramadan itu 12 jamnya saya lakukan di malam hari. Ini mesti kesruh BF, ruwet. Jelas kulit itu sonil. Itu orang ngaji batin aku apa nerangke ini salah. IF. Intermittent fasting itu puasa namanya. Puasa meh 12 jam, 17 jam jikuk jame. Apa iso apa sing penting kontinu. Lah kok Ramadan dijikuk bengi. Karena siang saya lemes rembuk podo. Kok ketentuannya, makanya saya itu kalau ada masalah saya bilang sebentar ya Bu, saya tak bahas dulu tentang ketentuan. Ya kan itu penting dipahami bahwa ketentuannya memang begitu. Kok bisa? Tanya Budia, saya itu menceraikan suami saya 3 kali. Apakah itu bisa rujuk? Saya tanya, apa Bu? Yang menceraikan siapa? Saya bilang gitu. Jadi Januari itu suami saya tak suruh pulang. Saya ceraikan Februari, kemudian Maret. Atau Bu, itu ya rakanggu kok bisa. Ya. Kan suami istri itu punya hak dan kewajiban yang sama. Mas batinku iki kulit kapan-kapan wis. Ya dawa nerakane dawa ya. Suisone ya. Ya, jadi ya landasan ketentuan itu harus dibahas dulu. Nah, ketentuannya begitu ya kita harus. Kemudian yang kedua apa namanya? Pengalaman. Pembiasaan itu pakai pengalaman. Sesuai kan ora kulit kayak bocah-bocah gitu ya. Nek menurutku tuh ya dadi wong apik ora kudu gitu. Aku duwe kanca ya, ora tahu pengajian tak tahu tapi wonge apik. Ngono kuwi wis piye terusan ya kan. Kuwi padha karo tas cilik. Kamu mau ujian tuh belajar. Ngerti ndak, Lek? Ponakan saya itu. Kancaku itu tak tahu sinau. Dolan terus juara nomor 1. Jare kancaku to juara ki untung-untungan. Wis. Begitu. Maka kalau kemudian kita itu baca, ya Bu, baca buku-buku sirah amal-amal orang baik, enggak ada lah orang baik diberitakan punya sandal selalu baru ngono ki ra ono. Ning gone riwayat orang baik itu, dia membahas amal, ya. Kuwi tas yang digoleki ya berita Yuni Sara. Akhirnya piye mana? Ya. Halaman orang baik. Akhirnya kita dapat hikmah. Hikmah. Maka saya anak saya, "Mi, ngene iki piye ta lah?" Kulit aku ngono ki. Ngono wis mudeng anak tak kandhani kulit, ngono wis mudeng. Ngono juga. Wis kene ngaji sih, ngaji. Mi, tapi aku mau tanya, Mi. Nek menurutmu Mi gimana? Nek kok ke basa ngono. Astagfirullah kulit. Aku ngono saya. Wis tak terangke anak-anak iki gampang. Pembahasannya gampang. Hikmah. Kita dapat hikmah. Hikmah itu apa? Kebaikan-kebaikan yang banyak diperhatikan pada kita bisa memilih yang paling tepat buat kita, itu namanya hikmah. Atau kita memilihkan pada orang. Ya. Maka ketika saya berduka sedemikian rupa, saya bilang tasbih yang banyak. Tidak istighfar bunda, tasbih yang banyak. Ketika dia bilang, tapi Bu saya tetap merasa bersalah, saya pengen istighfar. Berarti istighfarnya lebih Yunus. Gitu. Kita harus tahu. Biar tepat. Wah, maca Quran ya, ada Ibu. Budiah, doa itu kan doa, wirid, segala macam hal ada di Quran. Jadi saya putuskan saya baca Quran saja. Enggak usah doa, enggak usah wirid. Boleh, ya boleh-boleh saja. Tapi jenengan itu berarti menutup kesempatan-kesempatan yang Allah berikan untuk berbuat hikmah. Kenapa? Kebaikan itu akan bisa diterima langsung oleh hati. Rasanya pas itu kalau jenengan melakukan. Jenengan sudah punya hikmahnya terhadap itu. Maka diterima lebih mudah. Karena apa? Yang memasukkan itu sudah jadi hikmah, sudah jadi kebaikan. Sudah menjadi kebaikan yang kamu miliki. Itu bisa. Nek guna saya tidak bisa. Ya. Maka kita memang harus begitu, ya.
Nah, kalau toh jenengan wah aku reso ceramah, ya amal itu dilakukan dengan baik. Nanti ketika jenengan ngasih tahu orang, itu bisa menjadi bagian kebaikan ya bisa. Nah itu. Kalau kemudian kita itu ya tadi banyak tiap hari itu kita bingung. Meh mau coba, meh kudu kontak ganti bingung itu hikmahnya enggak kena. Ya. Karena apa ya tadi berbagai ketentuan itu kita rak cocok, rak cocok. Ya. Ya tadi makanya ada ASN itu ya, pegawai negeri itu yang tanya sama saya. Karena ya saya orang-orang yang punya penghasilan tuh rasanya ya rodok Bu, rodok gelisah. Karena wong ngarani mesti aku sugih. Mesti engko nek sing nyilih, mesti engko njaluk dana kan mesti ngono, ya kan? Nek jenengan ora ASN ngono kan ora pati sering, ya kan? Proposal gitu. Maka dia bilang, Budi ya, sebenarnya apa hikmahnya? Ada infak, sedekah, zakat, apa harus terus menerus? Maka saya bilang, oh itu membersihkan harta. Ya entah membersihkan harta itu. Kalau harta itu sudah bersih, apapun yang digunakan, itu nek cara Jawa temonjo. Pas. Tuku klambi ya kita apik, padahal ya murah. Kan murah. Apik mentah. Masa murah loh. Masa tuku kerudung ya kita pantas gitu kayak gitu. Tak bilangin kayak gitu tuh. Langsung gini. Oke Bu Diah, baiklah saya bangun, anggo sepuluh dikandani ayu pantas kan selang. Nah itu untuk kemanfaatan umat, untuk membantu orang serik. Kenapa? Lah kene kon bantu lah ndek niki kerja apa ora? Ngono kuwi. Ya, pilih kata tuh yang pas, ya kan? Iya, enggak begitu, enggak bisa. Ya. Enggak bisa untuk wah gini untuk kemanfaatan umat ini. Maka dulu waktu ada apa ini yang Palestina, mewakili Palestina itu menerangkan gini-gini. Kowe nerangke ngono marake wong mumet nerangke iki Allah beri kesempatan kita untuk infak fisabilillah. Infak fisabilillah itu tidak bisa berhenti. Terus menerus. Ya. Maka saya bilang, Bu, ini nanti langsung infak enggak, besok aja. Biar jenengan mempersiapkan betul berapa uang yang mau didapatkan. Aku ngono. Nek saiki yo sak nggawane pasrah nggawa, alhamdulillah nggawane sithik ngono kan kacau. Ya. Nah, kita mau mengadakan acara apa namanya? Ini pengajian akbar dan Palestina di Banyumanik, masih di lobi di Masjid Al-Ukhwah. Nah, nanti tapi tak suruh nguji jamaah juga. Siji poso gen berkah-kah. Loro panitia rasa nggak snack ya. Enak snack ra ngono kak meh ngomong ngono kan ra enak wong poso ya. Kadang-kadang itu perlu diuji ibu pengajian itu tenanan apa orang. Ya. Nah, kemudian yang terakhir amal yang produktif ya. Allah tuh pengen kita meninjau amal-amal yang produktif. Yaitu setiap amal yang dilakukan membuka atau menumbuhkan amal yang lain. Menumbuhkan amal yang lain. Nah itu makanya Allah suruh neliti apa amal yang dilakukan itu bisa membuka atau menumbuhkan amal yang lain, yaitu amal-amal yang diperintahkan itu pasti. Nah kita kalau misalnya menyeru itu ya memang kita menyeru itu sampai orangnya paham, sampai orangnya makanya misalnya kita menyeru pakai HP, pakai status. Itu kan kita tidak bisa memastikan, ya kan? Wonge maca apa ora, mudeng ora, kan gitu. Jadi
itu juga nilainya menjadi kecil. Menyeru itu ya mengandani nganti mudeng, ya. Gitu. Atau amal-amal tadi ya, kita ada wirid. Pokoknya yang rukun Islam itu jelas amal-amal yang akan membuka pengaruh yang besar pada proses kehidupan kita di waktu-waktu yang lain. Nah itu makanya di bulan Rajab, nanti Sa'ban, Ramadan itu kita disuruh lebih teliti lah. Ojo ngangger ubah. Ada orang tak gini, uang ke insya Allah tetap bisa urip, angger gelem ubah. Nah ini mengatakan ojo ubah toh ya, tapi ya tetap harus diperhatikan ya kaidah-kaidah yang bersangkut dengan amal-amal. Begitu ya Ibu. Mudah-mudahan minggu depan masih Rajab ya Bu ya. Masih ya, insya Allah kita tutup dengan materi yang berkenaan dengan begitu Ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan, kelapangan, kekuatan ya, didekatkan dengan kebaikan dan orang-orang yang baik. Monggo kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa firidho ilah bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa atimi sultan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaital hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqimah wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfar. Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqum mirabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.